Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen keperawatan. Untuk materi yang ke-9 ini kita berbicara tentang negosiasi di dalam keperawatan. Ya. Istilah negosiasi ya erat kaitannya dengan tawar-menawar. Ya. Kemudian bujuk-membujuk, ya, bargaining, ya. Apalagi seperti itulah ya, menego jadi tawar-menawar. Ya, kalau kita ingin menginginkan barang, misalkan ya, ingin membeli barang, ya karena mungkin eh, ingin lebih murah, kita bernegosiasi dengan orang penjual tersebut, ya, agar keinginan kita itu tercapai, ya. Misalkan harganya 500.000, ya, kita tawar 300.000, nah bernegosiasi, oh kita inginnya itu bisa sampai 300.000, ya. Nanti kalau memang hal tersebut atau negosiasi tersebut tawar-menawar diterima oleh pedagang, ya berarti kita adalah pihak yang menang gitu ya. Dan pedagang mungkin merasa bisa saja pihak yang kalah ataupun tetap meskipun 300 dia masih memiliki untung dan akhirnya juga bisa merasa menang juga seperti itu ya. Nah, di sini eh, negosiasi ini sangat penting di dalam keperawatan karena kita berinteraksi dengan orang lain ya. Kadang ada eh, kita kan sudah men-set beberapa tujuan keperawatan ya. Kadang pasien itu menolak tindakan kan seperti itu ya. Menolak tindakan karena mungkin keterbatasan dari pengetahuan atau keinginan, kemauannya atau kemampuannya ya. Karena berbagai faktor lah. Nah, gitu kemampuan kita bernegosiasi itu sangat penting ya di dalam dunia keperawatannya, di mana kita bisa harus bisa membujuk ya, menawar atau merubah keyakinan pasien bahwa tindakan yang akan kita lakukan adalah tindakan yang sangat bermanfaat bagi kesembuhan pasien. Nah, dari definisi, negosiasi menurut Fisher dan Uri ya, adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda ya. Yang tadi ya, bahwa pasien inginnya sembuh gitu ya, atau dirawat akan tetapi tidak merasakan nyeri gitu ya, atau cepat sembuh semacam itu, tidak lama dirawat ya, keinginannya kan seperti itu ya, dirawat tapi tidak lama, tidak nyeri, tidak, biayanya tidak mahal semacam itu ya. Nah, kemudian di sisi lain mungkin intervensi pemasangan infus, penyuntikan atau perawatan luka itu akan menyebabkan nyeri ya. Kemudian juga harus mengeluarkan biaya ya. Perawatannya mungkin ya boleh dibilang lebih lama dari apa yang pasien perkirakan semacam itu. Nah, ini kan hal yang sangat berbeda gitu ya antara persepsi perawat kemudian dengan persepsi pasien. Nah, ini bagaimana ketika terjadi suatu boleh dibilang konflik ya atau ketidaksepakatan gitu ya tentang perawatan ya, maka pasien itu bagaimana cara kita bernegosiasi agar pasien itu bisa mengikuti rencana asuhan keperawatan kita gitu ya. Mulai dari tadi tindakan kita jelaskan bahwa tindakan nyuntik ya mungkin agak sedikit nyeri itu ya, tindakan infus pun mungkin akan sedikit nyeri semacam itu. Dan pada akhirnya pasien memberikan keputusan yang menguntungkan dirinya gitu ya, dan juga menguntungkan kita juga gitu ya, kita lebih enak melakukan tindakan ya, lebih bebas ya tanpa ada penolakan gitu ya. Pasien pun mendapatkan keuntungan lukanya cepat sembuh gitu ya,
terapinya berjalan, dijalankan, penyakitnya lah sembuh seperti itu. Kemudian menurut Gary Goldspasser bahwa negosiasi adalah proses interaksi dan komunikasi. Nah, ini intinya ya, ada interaksi dan juga komunikasi. Yang dinamis dan beraneka ragam, mengandung seni dan penuh rahasia untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak. Artinya di sini kita ingin memiliki tujuan tertentu, ya, bagaimana kita meraih tujuan tersebut, ya. Tentunya tujuan tersebut ada pada keputusan orang lain, gitu ya. Apabila keputusan orang lain apabila keputusannya itu sesuai dengan keinginan kita, maka kita adalah pihak yang diuntungkan. Nah, ini perlu seni ya, bernegosiasi ini perlu seni, tawar menawar ini perlu seni ya. Ya, apalagi seorang pedagang gitu ya, bagaimana dia mempertahankan harga akan tetapi dengan tetap pembeli itu membeli gitu ya, meskipun harganya kita pertahankan semacam itu. Atau bagaimana kita sebagai pembeli bisa menawar penjual itu sesuai dengan harga yang kita inginkan semacam, sehingga kita dengan kualitas barang seperti itu kita mendapatkan untung gitu ya menurut pendapat kita gitu ya. Oke. Nah, pada organisasi negosiasi juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang kompetitif ya. Jadi bagaimana kita menawarkan sesuatu pada orang lain dan orang lain itu menerimanya ya. Jadi itu berkompetitif katanya ya. Kemudian ada dua tipe dasar negosiasi. Yang pertama kooperatif dan kompetitif tadi ya. Kooperatif itu setiap orang menang ya menurut persepsinya masing-masing. Kedua pihak menang, win-win gitu ya. Puas. Tidak ada unak-unak ya, semacam itu. Dan kompetitif hanya satu orang yang menang ya. Jadi ketika salah satu pihak tercapai tujuannya, ya itulah pihak yang menang semacam itu. Meskipun dalam negosiasi ada pihak yang menang dan kalah, sebagai negosiator penting untuk memaksimalkan kemenangan kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Ya, seperti kita kan seorang pedagang, ya, perawat itu kan pedagang, berdagang jasa. Ya, bagaimana kita merasa puas dengan kinerja kita, gitu ya. Tugas kita pun selesai dengan lancar, dengan cepat. Di pihak lain, pasien pun merasa bahagia dilakukan perawatan terhadap pasien meskipun mungkin agak sedikit tidak nyaman, akan tetapi lebih besar manfaatnya daripada ketidaknyamanan yang dirasakannya semacam itu. Meminimalkan kekalahan dengan membuat pihak yang kalah tetap dalam dapat tujuan bersama ya. Ya tadi ya, pasien mungkin merasakan agak kurang nyaman terhadap intervensi yang kita lakukan. Ya. Kita sudah menjelaskan bahwa intervensi dilakukan hati-hati, senyaman mungkin, semacam itu ya. Nah ini meskipun terdapat ketidaknyamanan, tapi pasien bisa cepat sembuh dan membuat keadaan kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak merasa puas terhadap hasil negosiasi. Menurut Stephen Konzicki, ya, dalam proses negosiasi ada 4 keinginan dasar manusia yang muncul dan berkembang. Yang pertama adalah kebutuhan atas hasilnya. Jadi kenapa orang ingin melakukan negosiasi ya? Adalah ingin sesuatu, ya. Ingin hasil, di mana hasil akhir proses negosiasi merupakan prestasi yang membanggakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan ya. Jadi ingin sesuatu, ya, ingin hasil, need to achieve. Jadi, ingin hasil seperti itu ya. Kemudian kebutuhan atas tantangan dan tanggung jawab, need for challenge and responsibility. Semakin sulit, semakin panjang, dan semakin menantang proses negosiasi yang dihadapi akan memberikan kepuasan yang semakin tinggi bila kesepakatan yang diperoleh.
kesepakatan nilai itu menguntungkan dia gitu ya artinya. Jadi orang sangat senang bernegosiasi itu bahwa dia ingin tantangan ya. Jadi semakin bernegosiasi, semakin alot itu semakin dia ketika dia menang itu akan semakin puas gitu seperti itu ya. Kebutuhan atas kepuasan ya maaf ya, kepuasan pribadi dan tujuan organisasi ya. Need to satisfy ya, need to satisfy personal and company goals. Sering terjebak dengan kepuasan pribadi. Nah, ini ya, jadi kadang-kadang kita bernegosiasi ini hanya mencapai keinginan pribadi ya, terutama di sini tujuan pribadi ya, dalamnya tujuan pemimpin organisasi tersebut lah gitu ya. Jadi alih-alih ingin mencapai tujuan organisasi, akan tetapi karena saking alotnya negosiasi ini akhirnya terbawa aspek subjektivitas gitu ya. Di mana di sini tujuan organisasi ini beralih dari tujuan pribadi, jadi bahwa tujuan dia itu ingin memaksakan tujuan dia sebenarnya ya pada orang lain semacam itu. Nah, yang keempat, kebutuhan untuk dihargai, need to be rewarded ya. Apapun yang telah seorang lakukan cenderung mengarah pada keinginan untuk dihargai. Penghargaan yang dimaksud sering tidak terkait dengan material, melainkan penghargaan yang non material. Di sini kenapa dia ingin bernegosiasi, karena ingin dihargai. Jadi pendapatnya ingin dihargai atau ingin tembus pada orang lain ya, sehingga dia memiliki penghargaan dari orang tersebut. Karakteristik negosiasi yang pertama, senantiasa melibatkan orang baik sebagai individu, kemudian perwakilan organisasi atau perusahaan sendiri dalam kelompok ya. Jadi kita bernegosiasi itu yang pertama adalah melibatkan orang lain ya. Kemudian memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi ya. Karena negosiasi ini adalah saling mempertahankan keinginan ya. Nah, di sini sebenarnya konflik ya. Adanya konflik, bernegosiasi itu sebenarnya konflik ya. Adanya perbedaan antara mungkin pemahaman seseorang, kesanggupan seseorang ya, niat seseorang gitu ya, tujuan seseorang yang dibicarakan dari kedua pihak tersebut ya, itu adalah konflik ya sebenarnya. Nah, sampai terjadi kesepakatan ya sebagai akhir dari negosiasi. Kemudian menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar, bargaining, maupun tukar-menukar, barter. Jadi kalau kita menjadi seorang pembeli ya, kalau tidak mau negosiasi ya apa yang dikatakan harga yang ditawarkan penjual ya kita bayar saja. Nah, itu kita berarti menghindari negosiasi, dan itu sebenarnya tidak terlalu bagus ya. Jadi kita harus pandai bernegosiasi ya, seperti itu. Ya, orang negosiator ulung itu adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan ya zaman sekarang ya. Kita mau menikah, misalkan laki-laki yang mau menikah itu harus bisa bernegosiasi kan dengan orang tuanya gitu ya. Apa yang kita miliki cuma segini, tapi bisa mendapatkan sesuatu yang kita sukai kan gitu ya. Jadi penting bagaimana tawar menawar itu ya, tawar menawar.
Ya, kalau mau tidak mau tawar-menawar berarti di supermarket ya belinya. Atau tukar menukar lah. Artinya di sini eh, kita mempersepsikan bahwa kita menukar uang yang kita berikan itu lebih lebih sedikit dari nilai dari barangnya gitu. Tapi itu kan persepsi kita sebenarnya. Jadi kita mempersepsikan. Hampir selalu terbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gitu ya, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Jadi ada dua belah pihak yang saling bertemu ya, meskipun sekarang itu kan lebih minimal ya pertemuannya, bahasa lisannya lebih minimal. Gitu. Secara digital kita bisa menawar. Gitu. Kemudian negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di mana di masa depan, maaf ya, di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan yang diinginkan terjadi. Ini ya, jadi perkara yang dinegosiasikan adalah apa namanya? Kadang-kadang kita bicarakan angan-angan ya atau hal yang akan di masa depan gitu yang belum terjadi. Nah, pokoknya ini isi dari apa namanya? Pembicaraan dalam negosiasi itu seperti itu. Ya, misalkan ada mobil ya. Nah, misalkan mobilnya segitu ini nanti kan ya ini kan belum di servis, belum ganti oli kan, belum diganti remnya semacam itu ya. Itu istilahnya kadang-kadang kita menjelekkan suatu barang gitu ya. Barangnya bagus tapi kan ini ordernya mahal semacam kalau rusak kan seperti ini misalkan. Itulah negosiasi akhirnya karena adanya kekurangan, kelebihannya ada, kekurangannya ada ya. Meskipun belum terjadi, ya, itu bisa menurunkan harga. Nah, itulah aspek negosiasi. Jadi hal tersebutlah perbincangan yang akan terjadi pada saat negosiasi. Jadi hal yang belum terjadi atau yang ingin terjadi itu ya. Ya kalau menikah dengan saya, insya Allah lah gitu misalkan ya. Setelah sebulan gajinya naik semacam itu lah. Nah, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang dialami oleh kedua belah pihak, ya. Maupun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat ya ini. Jadi ujung dari negosiasi itu bisa sepakat jadi gitu ya, membeli barang tersebut, ya, melakukan tindakan tersebut pada pasien atau kedua-duanya tidak ya, tidak jadi membeli ya. Jadi si pembeli ngaleos, si penjual ngaleos gitu ya. Ini bisa terjadi pada proses negosiasi. Langkah-langkah sebelum negosiasi yang pertama mengumpulkan informasi tentang masalah sebanyak mungkin ya. Nah, sini kita harus tahu masalah tersebut ya. Dicontohkan misalkan kita ingin membeli barang ya, mobil misalkan. Nah, kita harus tahu bagaimana mobil itu keunggulannya ya, kekurangannya gitu ya. Kemudian harga pasarannya itu kita kumpulkan informasi itu, bandingkan ya perbandingan harga ya baru kita memulai negosiasi ya. Kemudian manajer harus memilih tujuan yang utama ya. Tujuan tersebut sebagai masukan dari tingkat bawah. Nah, di sini ya. Jadi seorang manajer itu tujuan itu harus mengakomodir aspirasi dari bawah ya. Jadi bawahan. Apa keinginan bawahan gitu ya. Misalkan ingin naik gaji seperti itu harus dipertimbangkan ya. Jadi jangan sampai langsung ditepis apa yang menyebabkan ingin menaikkan gaji gitu, ingin naik gajinya. Misalkan karena ya apa namanya biaya hidup semakin meningkat atau jam kerja semakin meningkat ya. Atau lama kerja sudah lama ya, belum naik-naik gaji. Nah, semacam itu ya. Artinya di sini bagaimana manajer ini dia bisa memenuhi ya ada niat untuk memenuhi keinginan dari bawahan akan tetapi tidak mengorbankan
hal yang lain ya, misalkan jadi bangkrut perusahaan anak semacam itu karena gaji yang terlalu tinggi dan sebagainya, atau di luar kemampuan ya. Jadi tujuan utama adalah ingin perusahaan itu tetap jalan lancar, akan tapi bawahannya juga ini merasa puas dengan upah yang diberikan kan itu ya. Memilih alternatif yang ketiga, memilih alternatif yang terbaik terhadap sarana dan prasarana, efisien dan efektivitas penggunaan waktu, anggaran, dan pegawai yang terlibat perlu juga diperhatikan oleh manajer. Ya. Kemudian mempunyai agenda alternatif. Agenda tersebut adalah agenda yang akan ditawarkan jika negosiasi tidak dapat disepakati. Ya. Jadi kita harus memiliki sebelum negosiasi ini apa namanya alternatif solusi alternatif gitu ya apabila kesepakatan tidak terjadi. Strategi negosiasi, strategi yang perlu dilaksanakan dalam menciptakan kondisi yang persuasif, asertif, dan komunikatif, terbuka selama negosiasi berjalan. Yaitu yang pertama, pilih fakta-fakta yang rasional dan berdasarkan hasil penelitian. Ya. Penelitian itu bukan hanya dari jurnal ataupun dari proceeding atau dari jurnal ilmiah ya, tapi ini menurut hasil penelitian atau searching dari kita ya. Ya, misalkan tadi kita ingin mencari kendaraan ya motor. Nah, bagaimana sih motor itu harganya, kelebihan keunggulannya gitu ya. Semacam itu di pasaran berapa harganya, harga wajarnya gitu. Nah, ini fakta-fakta rasional hasil penelitian kita. Jadi informasi yang telah kita dapatkan sebelumnya itu kita harus nanti sampaikan saat negosiasi. Beli HP, oh ini kan ada bocel atau layarnya agak ada coretan gimana seperti itu. Ya. Itu fakta-fakta. Dengarkan dengan seksama dan perhatikan respon nonverbal yang nampak. Ya. Jadi kita ketika bertemu orang untuk bernegosiasi, kita perhatikan omongannya, simak raut mukanya ya, respon nonverbalnya. Kemudian berpikirlah positif dan selalu terbuka untuk menerima semua alternatif informasi yang disampaikan. Nah, kita harus apa namanya tadi berpikir positif, tenang aja gitu ya. Karena yang namanya negosiasi ini kita memiliki sesuatu yang bisa apa namanya? Tapi kita juga kedua belah pihak artinya memiliki sesuatu gitu ya. Sesuatu yang berharga tentunya ya. Nah, kalau kita pembeli memiliki uang, itu penjual memiliki barang gitu ya. Uang terserah kita mau jadi atau tidak, barang terserah dia mau jadi atau tidak kan gitu. Ya, jadi di sini tidak ada pihak yang apa namanya tidak memiliki apa-apa gitu ya, tapi dia memiliki sesuatu yang berharga lah gitu ya, yang bisa ditawarkan. Jadi kita kalau menginginkan barang tersebut ya kita harus berpikir positif gitu ya, terbuka, tenang saja gitu ya. Jadi jangan seolah-olah kita, apa namanya kita yang butuh barang tersebut atau dia yang butuh uang gitu ya. Nah itu apa namanya negosiasinya jelek gitu ya. Jadi tenang ya, tahan gitu ya. Tenang, barang masih banyak gitu ya. Yang beli juga pasti akan banyak. Kemudian upayakan untuk memahami pandangan apa yang disampaikan lawan bicara kita. Ya. Konsentrasi dan perhatikan, tidak hanya memberikan persetujuan ya. Kemudian selalu didiskusikan tentang konflik yang terjadi. Ya, hindarkan masalah-masalah pribadi dalam saat negosiasi. Kemudian hindari menyalahkan orang lain atas konflik tersebut yang terjadi. Ya. Kemudian bersikaplah jujur. Ya. Usahakan bersikap bahwa Anda memerlukan penyelesaian yang terbaik. Ya. Jadi kita fokuskan bahwa di akhir negosiasi ini adalah tetap kita mendapatkan hal yang terbaik, apakah itu jadi atau tidak ya keputusannya. Kemudian jangan langsung menyetujui solusi yang ditawarkan. Ya.
tetapi berpikir dan mintalah waktu untuk menjawab ini ya. Jadi jangan seolah-olah apa namanya? Jangan sampai kita apa namanya mudah menyetujui ya. Jadi kita berpikir dulu ya ketika kita menanyakan barang mang ya sabaraha barangnya segitu. Nah, kita langsung kita apa namanya? Membayar gitu ya atau begini. Tapi kita harus berpikir dulu ya, melihat dulu barangnya. Nah, itu adalah negosiator yang baik gitu ya. Meminta waktu untuk menjawabnya artinya kita melihat dulu barangnya, kelemahannya. Jadi jangan sampai kalah ya. Itu berarti kalau kita langsung menyetujui berarti kita negosiator yang buruk. Pihak yang sebenarnya rugi gitu ya. Seperti itu. Jika kedua belah pihak menjadi marah atau lelah selama negosiasi berlangsung, istirahatlah sebentar ya. Jadi jangan sampai kalau sudah marah, nah berarti itu tidak bisa berpikir jernih lagi ya. Akhirnya emosi ya, baku hantam jadinya. Karena memang negosiasi ini tadi konflik sebenarnya ya. Jadi tawar-menawar, konflik ya saling tarik-menarik, mempertahankan keinginan, mempertahankan tujuan ya, mempertahankan harga barang gitu ya. Nah, ini akhirnya kalau ini bisa marah ya. Nah, dan tadi harusnya kita tetap berpikir positif, percaya bahwa kita pembeli memiliki sesuatu yang berharga, dia penjual memiliki sesuatu yang berharga juga. Kalaupun tidak jadi ya semuanya masih memiliki kedua hal tersebut gitu ya. Uang tetap di kita, barang tetap di dia gitu ya. Jadi nggak perlu adanya marah-marah gitu ya. Jadi, dengarkan dan tanyakan tentang pendapat yang belum begitu Anda pahami. Ya mungkin kenapa dia bersikukuh ya, tidak memberikan barangnya ya. Mungkin ada sesuatu yang belum dia sampaikan, penyebabnya apa. Ya, kita melamar seorang gadis misalkan ya. Nah, mungkin kenapa orang tuanya menolak? Ya, mungkin ada kekurangan dalam diri kita. Ya, kita harus tahu apa kurangnya. Seperti itu ya. Nah, ini perlu pemahaman. Jadi jangan sampai marah tadi ya. Kita kenapa ditolak cinta ditolak rukun bertindak. Kalau itu berarti marah di sini ya. Negosiasinya jelek. Walaupun ditolak ya biarin aja gitu ya, hak-hak dia, hak orang-orang tua dia gitu ya. Kita gimana strategi ya cari lagi lah gitu ya. Cari lagi atau kuatkan lagi untuk meyakinkan orang tuanya ya, misalkan yang tadinya pakai Gojek ya, APLT atau bawa motor sendiri gitu. Oh, masih kena ditolak bawa mobil atau ya gitu. Masih kena ditolak naon deui nya bawa bawa sesuatu yang inilah apa ya yang bisa apa ya orang tua sukainya. Kita harus tahu ya orang orang tuanya itu sukanya apa gitu, karakternya gimana gitu. Ya, keinginannya apa. Nah, itu harus tahu dulu ya. Artinya kita tanyakan pendapat yang belum begitu kita pahami ya atau kita tahu. Yang terakhir adalah bersabar ya. Jadi tenang aja negosiasi ya. Dalam negosiasi tawar-menawar itu kita tidak boleh emosi, kemudian berniat baik ya. Jadi tidak ingin menjatuhkan, membuat orang lain atau ya penjual itu menjadi miskin karena mereka butuh, kita punya duit, tapi kita seenaknya gitu ya berbuat pada orang lain. Nah, itu adalah apa namanya? Yaitu dolim juga gitu ya. Jadi kita untung bagaimana kita berpikir itu dia untung, kita juga untung. Dia untung, kita lebih untung gitu ya. Seperti itu sudah cukup ya. Jadi jangan ada niat untuk apa namanya? Berniat untuk mendolimi ya, menipu apalagi orang lain ya, seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang negosiasi dalam keperawatan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.